Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi jajaran Masyarakat Teknologi Cerdas Indonesia atau MTCI di Istana Wapres Jakarta Rabu 4 Februari 2026. Audiensi ini menjadi forum diskusi dan pertukaran pandangan mengenai penguatan ekosistem teknologi nasional, khususnya pengembangan pendidikan robotik, coding dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Wapres secara aktif mendengarkan masukan dan paparan dari MTCI terkait tantangan, peluang, serta praktik terbaik dalam pengembangan pembelajaran teknologi sejak usia dini hingga jenjang pendidikan menengah. Diskusi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya percepatan transformasi digital di sektor pendidikan. Ketua Umum MTCI Juli Cindrawan menjelaskan bahwa pihaknya menyampaikan sejumlah gagasan dan rekomendasi kepada Wapres, termasuk perlunya kurikulum robotik dan coding yang terstandar dan dapat diterapkan secara nasional. Kita bawa anak ke luar negeri. Hari ini berkesempatan berterima kasih sekali kepada Pak Wapres yang sangat saya hormati untuk bisa sangat peduli kepada pendidikan anak bangsa, terutama Pak Wapres sangat concern kepada anak-anak pengajaran anak-anak dari TK ya sampai SMA, dan sungguh direalisasikan adanya alat-alat terutama untuk santri ya, untuk pesantren Indonesia, di mana bila anak itu akhlaknya bagus, karakternya bagus, harus ditambah dengan pengetahuan anak bangsa Indonesia yang tinggi pula. Iya, bicara tentang kurikulum, bagaimana kurikulum tidak tercerai-berai ya, tapi sama untuk satu Indonesia. Saya kalau kita bersama-sama dengan sangat peduli, pasti sebentar lagi Indonesia cukup semuanya. Karena di internasional kita sudah menang terus ya Bu ya. Dari 2010 kita bawa anak ke luar negeri, tidak pernah pulang sekalipun dengan tangan kosong. Lebih lanjut, MTCI memaparkan berbagai program pelatihan dan pengembangan robotik serta coding yang telah dijalankan di sejumlah daerah. Paparan tersebut menjadi bahan diskusi bersama Wapres mengenai pentingnya membangun ekosistem pendidikan digital yang terstruktur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi global. Audiensi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membuka ruang dialog dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan di bidang teknologi guna merumuskan langkah strategis pengembangan pendidikan teknologi nasional. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin siap bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dewan Pers menggelar Outlook Media 2026 bertajuk Memandang Masa Depan Media, Sinergi Bisnis, Tren Periklanan, dan Integritas di Era Hyperkonektivitas di Hall Dewan Pers Jakarta Kamis 5 Februari 2026. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mengatakan kegiatan ini sengaja diselenggarakan di awal tahun sebagai upaya memberikan orientasi dan refleksi terhadap masa depan kehidupan pers nasional. Menurut Komarudin Hidayat, pers pada dasarnya adalah reflektor atau cermin yang memantulkan apa yang terjadi, baik di pemerintah maupun di masyarakat. Ia menjelaskan kebijakan, prestasi, maupun penyimpangan yang terjadi di pemerintah dipantulkan media kepada masyarakat. Sebaliknya, suara dan kritik publik disampaikan pers agar dapat didengar oleh pemerintah. Namun demikian, Komarudin menilai era digital telah mengubah pola tersebut secara signifikan. Di tengah tuntutan membangun kepercayaan publik, ia menegaskan bahwa kepercayaan sejatinya tidak hanya diarahkan kepada pers, melainkan juga kepada pemerintah dan masyarakat. Ketika kemudian terjadi disrupsi seperti ini, memang akan dan sudah muncul berbagai pertanyaan kepada siapa kami percaya. Mengapa? Karena sekarang media masyarakat itu punya medium, punya media sosial yang bebas sekali, bahkan menggeser posisi pers. Dulu ada saatnya pers itu menguasai, mengendalikan, gatekeeper ya. Semua informasi itu dikendalikan oleh pers. Jadi pemerintah butuh pers untuk disampaikan pada masyarakat,
masyarakat butuh pers, apa yang terjadi pada pemerintah, bahkan luar negeri. Ada saatnya seperti itu, dan waktu itu masa kejayaan pers. Tapi belakangan muncul kemudian ketika pers itu bagian dari bisnis. Jadi pers menjadi instrumen bisnis. Nah, belakangan lagi sekarang bukan sekedar bisnis, sekarang pers jadi medium bagi ambisi-ambisi agenda para politisi, sehingga buzzer-buzzer dan sebagainya itu dalam kelompok tertentu itu bisa menggeser peranan dominasi pers. Dan tema-tema seperti inilah yang nanti akan kita bicarakan hari ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital melalui Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Vivi Aleida Yahya menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang tetap menjalankan perannya di tengah perubahan teknologi yang cepat dan tekanan ekonomi yang berat. Pada kesempatan ini, Vivi menyoroti tantangan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, di mana algoritma mempengaruhi konsumsi publik dan kecepatan kerap lebih dihargai dibandingkan ketepatan serta verifikasi. Menurut Vivi, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah perubahan industri periklanan, di mana performa konten sering diukur dalam hitungan jam bahkan menit. Kondisi ini membuat traffic tidak hanya menjadi soal eksistensi, tetapi juga keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja media. Vivi menambahkan dari perspektif pemerintah, pers yang berkelanjutan dan berintegritas merupakan kepentingan bersama. Negara hadir melalui Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, serta regulasi di ranah digital untuk memastikan ekosistem media yang sehat dan berkeadilan. Di tengah berbagai tekanan tersebut ada satu hal yang tidak boleh kita lepaskan, yaitu integritas. Integritas di era hiperkonektivitas bukan berarti menolak kecepatan atau teknologi, tapi integritas berarti memahami kapan harus bergerak cepat dan kapan harus berhenti sejenak untuk memastikan kebenaran, konfirmasi. Integritas juga berarti menjaga batas yang jelas antara kepentingan editorial dan kepentingan komersial. Batas ini memang tidak selalu nyaman, tapi justru di sanalah kepercayaan publik terbangun. Dalam kegiatan ini turut hadir sejumlah narasumber, antara lain Direktur Utama MTek Media atau SCMTBK Sutanto Hartono, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau P3I Adi S. Nugroho, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Dari Jakarta, Lydia Junita Anggada Agung, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.